Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai Badjo, Stanbook C30118408, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Tadulako. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus audit sumber daya manusia pada studi kasus PT Kereta Api Indonesia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan sejarah dari sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan cara pengelolaan aktivitas perusahaan yang menyangkut tenaga kerja. Cara pengelolaan tersebut mengalami perkembangan. Awalnya manusia hanya sebagai faktor produksi yang untuk bekerja saja harus dipaksa dari pengusaha kepada manusia yang berdaya atau disebut juga perbudakan. Selanjutnya, perbudakan dihapuskan dan manusia mendapatkan haknya untuk mendapatkan imbalan sesuai atas kontribusi yang diberikan. Kontribusi meningkatkan, maka imbalan pun meningkat. Begitu sebaliknya. Oleh karena itu, terciptalah sistem administrasi personalia atau disebut juga manajemen sumber daya manusia untuk mengelola aktivitas tersebut. Untuk mengawasi sistem manajemen sumber daya manusia berjalan dengan baik, maka dilakukan audit sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia merupakan salah satu komponen penting untuk mengetahui perkembangan dan standar kualitas dalam sebuah perusahaan, terutama perusahaan jasa. Sumber daya manusia merupakan intangible asset yang sangat bernilai bagi kemajuan perusahaan. Manfaat audit sumber daya manusia adalah diharapkan untuk mampu membentuk karakteristik sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, dan produktif, sehingga dapat menjadi kekuatan dan meningkatkan nilai perusahaan. SDM menjadi modal utama perusahaan. Proses audit SDM terdiri dari 8 komponen utama, yaitu yang pertama sistem informasi manajemen SDM, kedua rekrutmen, 3. Dokumentasi, 4. Pelatihan, pengembangan, dan jalur karir, 5. Kompensasi dan imbalan, 6. Pengukuran kinerja dan evaluasi, 7. Peralihan dan pemberhentian, 8. Perlindungan hukum dan personalia. Studi kasus pada PT Kereta Api Indonesia. Industri kereta api adalah industri yang padat modal sekaligus padat karya. Awalnya moda kereta api di Indonesia dipersepsikan jauh dari modern, kumuh, massal, jorok, hanya untuk kalangan ekonomi bawah, dan menjadi pilihan terakhir jika moda transportasi lain tidak ada. Setelah melalui transformasi, terutama meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kini moda kerja kereta api menjadi pilihan utama konsumen dan menjadi salah satu BUMN terbaik di Indonesia. Permasalahan yang pernah dihadapi tahun 2009 yaitu defisit keuangan kronis, pertumbuhan subsidi operasional, sistem harga yang tidak menyesuaikan biaya operasional tinggi, efisiensi operasional dan teknik yang rendah, produktivitas tenaga kerja yang rendah, rendahnya kualitas jasa pelayanan, buruknya perawatan aset, kurangnya dana investasi, infrastruktur transportasi, kurangnya partisipasi pihak swasta di sektor transportasi. Solusi yang pernah dilakukan PT Kereta Api Indonesia terkait SDM yaitu komitmen pemimpin, reorganisasi, perubahan kesejahteraan, hubungan industrial yang harmonis, perubahan program pengembangan SDM, perubahan sistem administrasi, perubahan pola rekrutmen. Transportasi SDM adalah proses perbaikan perusahaan serta keseluruhan bertujuan untuk mencapai hasil akhir berupa kinerja perusahaan yang lebih baik. 3 komponen transportasi SDM PT Kereta Api Indonesia. Yang pertama, komitmen manajemen, 2. Penerapan manajemen perubahan, 3. Implementasi teknologi informasi. Komitmen manajemen. 1. Sistem baru remunerasi, kenaikan tingkat imbalan.
gaji atau pendapatan dalam bentuk uang tunai atau fasilitas. 2. Imbalan dan penalti terkait kinerja. Di sini ada beberapa poin, yaitu yang pertama, menghargai prestasi, inisiatif, dan ketekunan. 2. Sebagai motivasi. 3. Sebagai peringatan agar tidak lalai dalam pekerjaan. 4. Meningkatkan kinerja perusahaan. 5. Menghindari kerugian perusahaan. 6. Menghilangkan budaya senioritas. 3. Merekrut para profesional, yaitu untuk mempercepat proses transformasi, faktor keamanan dan keselamatan. 4. Penegakan aturan, yaitu sebagai sistem sanksi, insentif, dan transparansi untuk mencapai corporate good governance. Pengembangan sumber daya manusia bertujuan untuk perencanaan karir, pelatihan internal oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kereta Api Indonesia, kursus teknik dan manajemen di dalam negeri, pelatihan di luar negeri, studi banding kereta api di luar negeri. Implementasi teknologi informasi bertujuan untuk mengelola pekerja berjumlah hampir 27.000 orang dengan rapi dan tertib. Dengan teknologi informasi akan didapatkan data pekerja yang valid, objektif, dan terupdate, sehingga keputusan manajemen terkait tenaga kerja menjadi lebih cepat. Misal, talent mapping, yaitu pemetaan sumber daya manusia berdasarkan bakat sebagai individu sesuai aspek kekuatan yang bersangkutan dan dibandingkan dengan aspek kebutuhan perusahaan. PT KAI menggunakan SAP. Apa itu SAP? Yaitu aplikasi ERP yang telah teruji di berbagai bidang. SAP memiliki solusi spesifik, memiliki fleksibilitas dengan aplikasi yang sudah ada, memiliki bisnis proses yang teruji, menjamin integritas data dan informasi, meningkatkan kontrol terhadap keputusan atau SOP dan kebijakan standar. Manfaat SAP yaitu sebagai database pekerja untuk perencanaan kebutuhan pegawai lebih akurat, adanya bisnis proses baru yang telah teruji dan dapat menciptakan budaya perusahaan yang baru, memudahkan fungsi kontrol di personalia, mempercepat proses administrasi kepegawaian, dan penyederhanaan birokrasi SDM. Manajemen perubahan. Di dalam manajemen perubahan terdapat 3 poin utama. Yang pertama, kepemimpinan perusahaan. Kepemimpinan perusahaan terbagi menjadi 3. Yang pertama, proses kepemimpinan berdasarkan teladan. 2. Penerapan gaya kepemimpinan pada struktur, budaya, dan strategi perusahaan. 3. Customer oriented. 2. Transformasi nilai-nilai dan perubahan paradigma. Di sini saya akan mengambil beberapa contoh tentang perubahan, yaitu yang pertama, perubahan logo, menggambarkan semangat dan budaya baru perusahaan. 2. Budaya pelayanan. 3. Budaya prestasi. 4. 5 nilai budaya KAI, yaitu integritas, profesional, keselamatan, inovasi, dan pelayanan prima. 3. Reorganisasi manajemen dan struktur perusahaan. Untuk mendukung transformasi nilai budaya kerja yang baru harus disesuaikan dengan visi dan misi perusahaan. Fungsi perusahaan sebelum tahun 2009, yaitu sebagai operasi, teknik, SDM dan umum, keuangan, serta pengembangan usaha. Selanjutnya, fungsi perusahaan Kereta Api Indonesia saat ini, yaitu sebagai komersial, operasi, prasarana dan pengembangan sarana, keselamatan dan keamanan, pengembangan SDM, logistik dan aset Kereta Api Indonesia, aset tanah dan bangunan, serta keuangan. Dampak akibat perubahan organisasi, yaitu adanya peluang peningkatan karir, spesialisasi tenaga kerja yang lebih tajam, batasan ukuran kinerja semakin jelas, biaya tenaga kerja khususnya level manajemen yang meningkat, dan terjadinya mekanisme saling mendukung dan saling mengawasi di antara direktorat. Ya baik, itulah hasil pembahasan SDM pada kasus PT Kereta Api Indonesia. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa
Nyawa sebuah perusahaan terletak pada kualitas SDM-nya. Oleh karena itu, SDM harus dikelola dengan tepat. SDM dapat menjadi kunci kemajuan suatu perusahaan, tetapi SDM juga dapat menjadi penyebab kemunduran perusahaan. Untuk itu, sebuah perusahaan membutuhkan budaya, sistem, dan etos kerja yang baik untuk memelihara serta meningkatkan kinerja tiap-tiap individu. Etos kerja yang baik adalah semangat memajukan organisasi di atas kepentingan pribadi. Jangan ada hianat di antara rekan kerja, upaya bekerja santai, bahkan upaya koruptif, memeras, memanfaatkan celah, atau berkedok di luar tugas utama. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan nilai-nilai dan budaya yang berakar rumput dengan baik, agar sistem dan kinerja dapat bekerja otomatis, menyeluruh, dan berkesinambungan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.